Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hana Mutiara Pasaribu, mahasiswi KKN Tim 2 Universitas Diponegoro, periode tahun 2021. Saat ini saya akan mengadakan sosialisasi singkat vaksin COVID-19 untuk wilayah RT 3 RW 8 Kelurahan Sendangbuo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dikarenakan saat ini sedang adanya PPKM darurat, sehingga saya hanya bisa melakukan sosialisasi menggunakan video sosialisasi berikut. Semoga video ini dapat bermanfaat. Baiklah, pembahasan tentang sosialisasi vaksin COVID-19 ini yang pertama mengenai mengapa vaksin itu penting. Yang kedua, apa itu herd immunity? Yang ketiga, bagaimana cara kerja vaksin? Yang keempat, kesimpulan. Pengertian vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Imunisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun atau kebal, sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Mengapa vaksin itu penting? Yang pertama, untuk menyelamatkan jiwa. Vaksin dapat menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit menular dan berbahaya, seperti virus corona. Yang kedua, fakta dari WHO. WHO menyebutkan bahwa 2 hingga 3 juta jiwa terselamatkan setiap tahunnya di seluruh dunia berkat vaksin. Yang ketiga, cepat dan ampuh. Vaksin membentuk kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit dengan lebih cepat dan ampuh. Yang keempat, mengurangi penyebaran penyakit. Jika terdapat cukup banyak orang di masyarakat yang divaksinasi, maka dapat mengurangi penyebaran, memutus rantai penularan, dan sehingga terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang kelima, mengendalikan penularan penyakit. Tidak hanya untuk individu, vaksin memberi perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat divaksinasi. Contohnya orang dengan penyakit tertentu atau usia tertentu. Yang terakhir, vaksin itu aman dan efektif. Karena hampir semua rasa tidak nyaman atau kejadian ikutan pasca imunisasi bersifat ringan dan sementara. Apa itu herd immunity? Herd immunity atau kekebalan kelompok. Herd immunity ini adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga sebagian kecil atau sebesar 30% lainnya yang belum punya kekebalan juga dapat terlindungi apabila terbentuk herd immunity di sebuah negara. Herd immunity dapat dicapai melalui yang pertama herd immunity alami dan yang kedua herd immunity buatan seperti vaksinasi. Nah, perlu minimal 70% dari anggota suatu masyarakat di sebuah tempat agar mencapai herd immunity. Nah, ini ilustrasinya. Apabila seseorang dalam sebuah keluarga yang terdiri dari 5 anggota telah melakukan vaksin dan telah memperoleh vaksin, maka 2 orang lain yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi, maka akan terlindungi juga karena saat suatu masyarakat diimunisasi atau divaksinasi, semua orang juga akan terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat divaksinasi apabila mereka itu terkena penyakit atau mereka punya penyakit tertentu yang merupakan akibat dari kondisi kesehatan penyerta. Bagaimana cara kerja vaksin? Berikut ini 3 cara vaksin COVID-19 memicu kekebalan tubuh kita. Yang pertama itu mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit seperti COVID-19, lalu mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit dan cara melawannya. Lalu, vaksin tersebut melawan penyakit dengan memproduksi antibodi pada tubuh kita. Dapat disimpulkan juga bahwa vaksin ini aman dan efektif untuk melindungi kita, keluarga, dan masyarakat dari penyakit menular. Siapa saja yang boleh divaksin? Yang pertama, orang dewasa yang sehat berusia 18 hingga 59 tahun. Yang kedua, orang yang sudah menerima penjelasan dan menandatangani persetujuan. Yang ketiga, bersedia mengikuti aturan dan jadwal vaksinasi. Untuk orang-orang yang tidak boleh divaksinasi, yaitu siapa sajakah mereka? Pertama, penyintas COVID-19. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit gangguan sistem imun. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit kronis atau penyerta tertentu. Yang keempat, orang dengan riwayat penyakit epilepsi atau ayan atau gangguan saraf lainnya. Yang kelima, orang yang berencana pindah domisili sebelum jadwal vaksinasi selesai. Yang keenam, wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama periode vaksinasi. Yang ketujuh, sedang sakit atau sedang
yang ringan, sedang, atau berat, yang terutama itu yang terinfeksi atau demam. Lalu yang kedelapan, orang dengan riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi vaksin, seperti mengalami kemerahan, sesak napas, bengkak, dan lainnya. Yang kesembilan, orang yang mendapat imunisasi atau vaksinasi apapun dalam 1 bulan terakhir atau akan menerima dalam 1 bulan ke depannya. Yang terakhir, orang dengan riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah. Kesimpulan di akhir ini adalah, yang pertama, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan, juga sangat diperlukan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Yang terakhir, tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat dipastikan aman, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Yang kedua, efikasi, mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Yang ketiga, efektif, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan. Yang keempat, halal, tidak mengandung bahan yang haram. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Salam sehat, mari kita sukseskan kegiatan vaksinasi Indonesia dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian sosialisasi yang dapat saya berikan mengenai vaksin COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih.